buat seluruh Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Yuk kita bersama-sama membuka hati, seraya bersyukur memuji Tuhan Yesus. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Glory to God, thank you Lord Jesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat kami memuji, saat kami menyembah, kami rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Saat saudara-saudara memuji, saat menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan melawat pujian bagi Dia. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Halo semuanya. Bagaimana kabar kita setelah kemarin kita bersyukur merayakan Paskah? Puji syukur ya. Paskah 2022 kita bisa lewati dengan baik, dengan penuh syukur, dan kita juga sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah ini, mari kita hidup bersaksi. Mari kita senantiasa memuji-muji Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Pastor mau cerita dulu ya. Semalam kesehatan saya ini
kurang bagus, kurang baik. Karena seluruh badan saya itu tiba-tiba dingin, semakin dingin lalu melayang begitu. Setelah dicek tensinya, itu tensinya 200 lebih per 100 lebih. Kejadian yang sama pernah terjadi. Jadi semalam itu sepengetahuan saya itu yang kedua kali. Dan kalau tensi tinggi itu kan ada bahayanya dalam sisi kesehatan, bisa tekanan dan macam-macam dah. Lalu saya mulai merenungkan di mana letak kesalahannya. Lalu setelah pikir-pikir, mungkin salah konsumsi makanan. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat aman, itu kita tidak tahu kandungannya begitu. Seperti kejadian beberapa waktu yang lampau, sebelum kemarin ya, Pastor dikasih kue. Kue itu, ya kue ya, udah sebut jenisnya. Makan enak, tahu-tahu besoknya itu melambung tinggi banget. Nah, ada kemungkinan kue itu saking enaknya, mungkin lemaknya tinggi atau kandungan kolesterolnya tinggi. Nah, persis kemarin juga gitu. Mungkin yang saya rasakan hanya makan bubur gitu. Tapi barangkali di dalam bubur itu, dalam meraciknya banyak lemak atau kolesterol, dan memang isinya penuh dengan jeroan-jeroan hauce. Di kota Makassar gitu loh, makanannya enak-enak ya. Jadi tinggi banget. Mungkin saya rasa itu, tapi juga bisa jadi tadi ada yang kasih komentar, iya, pikiran. Nah, apakah karena pikiran, ya biar bagaimanapun Pastor kelihatan sukacita, kelihatannya ceria, tapi sebagai manusia pasti ada namanya pikiran atau beban pikiran, terkhusus pelayanan yang Tuhan percayakan di Kota Balikpapan. Sekalipun selalu saya ucapkan ini pekerjaan Tuhan, tapi dikit banyaknya Tuhan percayakan kepada kami ini untuk melakukan pekerjaannya gitu. Jadi beban pikiran ya ada saja, meskipun kita selalu ikut bersukacita, ikut berserah, ikut percaya. Atau mungkin juga bisa karena tadi itu banyak komentar, makasih roh tua, kecapean ya. Bapak Ibu sekalian, lalu harapan dan doaku tadi malam, kiranya Tuhan menolong saya bisa melewati tadi malam dan baik-baik saja. Terlebih tadi malam itu dari berbagai kota di Indonesia banyak mendatangi kota Makassar untuk beribadah bersama-sama dan untuk berdoa bersama hamba-hamba Tuhan. Nah, nanti hari ini video di-upload bagaimana begitu baik jiwa-jiwa memenuhi ya aula dari Geraha YHS di Kota Makassar. Penuh, banyak, kelihatan seperti lautan manusia. Kita berdiri di depan, banyak
sampai di floornya, sampai di lantai balkonnya penuh sampai ke belakang. Bagaimana Tuhan? Tuhan tolong supaya saya bisa melewati malam ini dan menyelesaikan pelayanan dengan baik gitu. Puji Tuhan saudara-saudara, seperti apa yang saya hidupin, saya share, saya ajak Bapak Ibu sekalian, saya belajar melakukan. Apakah itu saudara-saudara? Dan puji syukur, saat Pastor live streaming ini, terima kasih nonton ini banyak banget, saya membaik. Kondisi saya yang saya rasakan dipulihkan. Ya, makasih begitu banyak nasihatnya, komentarnya, dukungannya. Ya, kontrol makanan. Ya, istirahat yang cukup. Ya, jangan banyak pikiran. Ya, amin. Tapi ada satu hal yang luar biasa, dan saya hidupin, saya praktekkan, dan saya ajarkan senantiasa dan ingatkan kepada kita semua yang terkasih. Apa itu? Saat kondisiku kurang sehat, saat tensiku sangat tinggi, 200 lebih, 204/100 sekian gitu, saat badan saya, kaki saya dingin, saat kondisi saya secara fisik melemah, Bapak Ibu sekalian, saya memuji Tuhan. Makanya nanti kalau saudara melihat di video di-upload oleh admin dalam pelayanan doa semalam, pastor banyak memuji Tuhan. Karena saya tahu di dalam puji-pujian, salah satunya ada kuasa Tuhan yang memulihkan. Ketika Tuhan hadir, hadiratnya hadir, hadirat Tuhan nyata bagi orang percaya, ada kekuatan yang baru. Ya. Now time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, kita melihat satu ayat saja yang terdapat yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-11, ya. Ayat yang ke-30 saja. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ini sesuatu hal yang sebetulnya tidak masuk akal. Iman yang dimiliki mereka itu dapat membuat tembok Yeriko runtuh. Kalau rema yang kita ambil dari kebenaran firman ini, dalam hidup kita ada tembok, mungkin bukan Yeriko namanya. Persoalan seperti Pastor Indi mengalami tiba-tiba hampir drop, atau saudara-saudara sekalian mengalami tembok-tembok yang lain. Bukankah kita beriman? Kalau saudara-saudara melihat ayat 28 dari Ibrani pasal 11, ada sebuah kalimat di sana. Ibrani 11 ayat 28.
Karena iman ia mengadakan Paskah, memperingati Paskah karena iman. Mungkin tahun-tahun kemarin kita ikut-ikutan, tapi semakin ke sini kita karena percaya peristiwa pemercikan darah itu menyelamatkan, mengampuni, menyembuhkan. Kita beriman, bertolak dari iman kepada iman. Karena iman ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Paskah yang kita peringati kemarin mengingatkan kita orang yang beriman. Lewat Paskah pemercikan darah, kebinasaan udah diluputkan karena darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kita sudah memperingati Paskah, kita memperingati merayakan kebangkitan. Yuk bersama-sama sekarang. Kalau masih ada tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok kemustahilan, tembok pergumulan yang tidak kunjung selesai, mungkin kita tidak mampu melompati karena tembok itu terlalu tinggi. Mungkin kita nggak punya palu untuk memukulnya sampai tembok itu pecah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan mulut. Mulut untuk apa? Mulut untuk berdoa dan memuji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 30, saudara-saudara, bagaimana tembok Yeriko ini runtuh. Bahkan dikatakan, runtuhlah tembok Yeriko. Artinya, bukan cuma satu tembok, tetapi tembok-tembok itu runtuh. Karena apa? Karena ada iman. Iman itu percaya. Ingat loh, peristiwa Paskah ini sudah terjadi. Artinya kemenangan ada di pihak kita. Maka hai orang-orang yang menerima percikan darah Yesus, bersukacitalah karena surga di pihak Anda. Amin. Tetapi Bible mencatat celaka orang-orang yang belum percaya. Mereka akan menuju kepada kebinasaan. Sebagai orang yang menerima percikan darah, Paskah adalah penebusan. Yesus bangkit dan kasih tahu kepada kita, kalian sudah menang. Surga di pihak kalian. Tapi apakah hidup ini tidak ada tantangan? Ada tembok. Mungkin Bapak Ibu renungkan masing-masing, tembok apa yang saya hadapi hari ini? Saya juga adalah manusia biasa yang bisa menghadapi tembok-tembok Yeriko dengan nama yang berbeda. Kalau saudara kita mungkin sedang lemah tubuh dan kita tidak bisa bantu dengan uang. Kalau ada orang mungkin yang susah, kita nggak bisa bantu dengan fasilitas. Bapak Ibu sekalian, kita punya mulut untuk berdoa dan memuji Tuhan. Dan ketahuilah, tembok-tembok Yeriko ini runtuh karena iman mereka. Mereka memuji Tuhan. Pergumulan
kemustahilan, penghalang itu runtuh, breakthrough. Karena orang yang beriman, mereka pakai mulutnya memuji Tuhan. Mulut ini untuk bersaksi, mulut ini untuk berdoa, mulut ini untuk memuji Tuhan, bersaksi tentang kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, firman Tuhan. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk berkeluh kesah. Dalam segala perkara, sebagai orang beriman, kita selalu mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Lemah, manusia tempatnya. Sempurna, firman Tuhan. Kekurangan, manusia. Tapi kesempurnaan adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasa, saudara-saudara, tembok Yeriko itu runtuh setelah kota dikelilingi 7 hari lamanya. Saat mereka keliling tembok Yeriko itu, mereka memuji Tuhan. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kekuatanmu menjadi kecil saat ini? Tidak seberapa lagi, alias sudah mulai melemah? Jangan putus asa, jangan berhenti percaya. Mulutmu jangan mengutuki hari esok, jangan menghakimi dirimu sendiri, tetapi pujilah Tuhan. Saat memuji Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada sesuatu yang optimis. Ya, sepertinya ada adrenalinmu yang di-in-charge. Ketika orang mengucapkan kata-kata melemahkan, ya dia menjadi lemah. Ketika orang mengucapkan kata-kata jahat, dia menjadi jahat. Ketika orang memuji Tuhan, Tuhan hadir, orang itu dikuatkan. Dan saya merasakan, khususnya semalam, kembali saya merasakan, saat saya lemah, saya memuji Tuhan. Dan saat saya memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan. Roh Tuhan hadir dalam pujian, dan saya dipulihkan. Tadi malam Bapak Ibu, demi kemurahan Tuhan, Pastor dicek kembali tensinya, itu 130/70. Setelah kembali dari pelayanan, dan di pelayanan itu saya banyak memuji Tuhan dan mengajak Bapak Ibu yang hadir memuji Tuhan. Semalam, setelah memuji Tuhan, tensi saya 130/70 sekian. Saya dipulihkan. Bukan perasaan, tapi kenyataan. Karena Tuhanku itu, saya percaya dengan iman, adalah nyata. Saudara-saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan. Ada kuasa Tuhan, dan bahkan kemustahilan karunia karena pujian kepada Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Engkau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Jangan berhenti memuji.
ada kesembuhan saya alami. Dan setelah ini, hari-hari ini, ya saya belajar kembali lebih peka, lebih bertanggung jawab, khususnya menjaga pikiran, menjaga stamina, dan juga menjaga pola makan. Ya, kesembuhan, pemulihan Tuhan kasih cuma-cuma, tapi kita yang sudah mendapatkan dari Tuhan ini, berkat Tuhan, berkat rohani, mari kita belajar bertanggung jawab untuk menjaganya. Jangan lantas kita hidup suka-suka lagi, kita tidak mengingat akan peristiwa-peristiwa, teguran-teguran datang. Mari, apakah engkau sedang lemah hari ini? Atau sedang sakit? Atau sedang susah? Mari memuji Tuhan. Karena saya percaya di dalam puji-pujian kepada Tuhan, Tuhan menjamah kita. Mari, saudara-saudara, siapa yang terberkati? Amin saya. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ku memujimu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kita setia ya memuji Tuhan Yesus. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami memuji, kami rasakan Tuhan hadir dan melawat hidup kami. Tekunlah memuji Tuhan. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian. Aliran kesembuhan menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit, Mama Papa, anak-anak terkasih yang sedang sakit.
aliran kesembuhan menjamah tubuh orang-orang sakit. In Jesus' name. Saat kami sembah, kami memuji, aliran kasih surgawi menjamah tubuh kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Immanuel. Shalom semuanya. Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semuanya. Dan juga pelajaran berharga. Jaga makanan, jaga istirahat, jaga hati dan pikiran. Ya, saudara-saudara sekalian, ya, jangan berhenti untuk memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Karena saat kita memuji Tuhan, Tuhan hadir dan senantiasa menguatkan kita semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom semuanya, bless you all, dadah.